Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Wulandari dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam 2020. Di sini saya akan mempresentasikan makalah sejarah dakwah klasik kelas A dengan judul Urgensi Sejarah Pendidikan Islam di masa Rasulullah SAW untuk membentuk kepribadian karakter siswa. Pendidikan Islam senantiasa mengalami perkembangan, baik dalam segi kurikulum ataupun pada kelembagaannya. Perubahan-perubahan corak dan karakteristiknya sesuai dengan perkembangan zaman, mulai dari sistem pendidikan di masjid hingga menjadi sebuah lembaga atau biasa disebut dengan istilah madrasah atau sekolah. Pada masa Rasulullah SAW, pendidikan Islam pertama kali dilakukan di masjid. Sistem masjid selain digunakan untuk tempat ibadah atau sholat, juga digunakan untuk tempat tinggal orang-orang fakir miskin yang tekun mempelajari ilmu, dan untuk mendiskusikan dan mengkaji permasalahan tentang dakwah Islam, merencanakan kegiatan penyebaran Islam, penyuluhan tentang strategi perang, dan mendiskusikan terkait kehidupan sosial, keagamaan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Pengertian Islam dari segi etimologi, istilah Islam diambil dari bahasa Arab, yakni aslama yuslimu, yang berarti berserah diri, patuh, taat, dan tunduk. Kata Islam juga berasal dari kata as-salim, yang artinya perdamaian, kerukunan, dan keamanan. Agama Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk dapat mewujudkan perdamaian dan keamanan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, baik lahir yang berbeda. Di antaranya, yang pertama, menurut Abdurrahman An-Nahlawi, pendidikan Islam merupakan suatu proses penataan individual dan sosial yang dapat menjadikan seseorang tunduk dan taat sekaligus menerapkan Islam secara sempurna dalam kehidupan individu dan masyarakat. Pendidikan Islam bertugas membimbing manusia agar dapat menjalankan amanah yang diimani. Pendidikan Islam dapat mendidik akhlak dan jiwa, menanamkan rasa keutamaan, membiasakan dalam kesopanan yang tinggi, mempersiapkan untuk menjadikan hidupnya suci secara keseluruhan, ikhlas dan jujur. Kemudian, pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang sengaja diselenggarakan atau didirikan dengan keinginan dan niat untuk mengajarkan ajaran dan nilai-nilai seputar Islam. Kemudian, pendidikan Islam adalah kajian tentang keislaman yang sangat terikat dengan pandangan Islam tentang hakikat keberadaan manusia. Oleh karena itu, pendidikan Islam juga berupaya untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran bahwa manusia itu sama semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang membedakan adalah hal ketakwaannya. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan Islam. Samsul Nizar membagi dasar pendidikan agama Islam menjadi 3 sumber. Ini yang pertama, ada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad.
Yang pertama yakni ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab untuk menjalankan hidup yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia atau rahmatan lil alamin, bagi di dunia maupun di akhirat. Al-Quran sebagai petunjuk yang terdapat pada firman-Nya. Pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengarah pada sumber yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan berpegang pada nilai-nilai yang ada pada Al-Quran, terutama dalam pelaksanaan pendidikan Islam, umat Islam akan mampu mengarahkan dan mengantarkan umat menjadi kreatif dan dinamis serta mampu mencapai nilai-nilai ubudiyah. Kemudian yang kedua ada sunnah. Sunnah secara etimologi adalah cara, gaya, jalan yang dilalui, dan secara terminologi adalah kumpulan apa yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih, baik perkataan, perbuatan, sifat, ketetapan, dan segala pola kehidupannya. Sunnah juga berfungsi sebagai penjelasan terhadap beberapa pembenaran dan mendesak untuk segera ditampilkan dan menerangkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Keberadaan sunnah Nabi adalah sebagai penjelas dan penguat hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, sekaligus sebagai pedoman hidup dalam semua aspeknya. Kemudian yang ketiga ada ijtihad. Pentingnya ijtihad tidak lepas dari kenyataan bahwa pendidikan Islam di satu sisi dituntut agar senantiasa sesuai dengan zaman dan iptek yang berkembang dengan cepat. Sementara di sisi lain dituntut agar tetap mempertahankan kekhasannya sebagai sistem pendidikan yang berpijak pada nilai-nilai agama. Hal ini merupakan masalah yang senantiasa menuntut para mujtahid muslim di bidang pendidikan untuk selalu berijtihad sehingga teori pendidikan Islam senantiasa relevan dengan tuntutan zaman dan kemajuan iptek. Selanjutnya ada tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik itu jasmaniah dan rohaniah, menumbuhkan hubungan yang harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia, dan alam semesta. Kemudian tujuan pendidikan Islam juga sangat erat dengan tujuan penciptaan manusia, yakni sebagai khalifah fil ard atau khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Kemudian selanjutnya ada peran pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter siswa. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah atau madrasah yang memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman siswa tentang agama Islam agar menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pendidikan Islam, nilai-nilai yang diinternalisasi sebagai upaya pembentukan kepribadian atau karakter siswa sebagai generasi bangsa yang yakni meliputi yang pertama ada nilai Al-Quran, kemudian yang kedua ada nilai akidah atau keimanan, kemudian yang tiga ada nilai syariah atau hukum-hukum fikih, kemudian yang keempat ada nilai akhlak atau budi pekerti, dan yang terakhir ada nilai tarikh atau sejarah Islam. Kemudian yang terakhir yakni ada prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan agama Islam. Bentuk internalisasi nilai-nilai dapat dilihat dari kompetisi dasar yang dibentuk kepada siswa melalui prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan agama Islam, yakni seperti yang pertama ada kompetisi dasar, kemudian yang kedua ada dimensi-dimensi siswa yang akan dikembangkan dalam pendidikan agama Islam seperti ada dimensi fisik atau jasmani. Kemudian yang kedua ada dimensi akal, kemudian yang ketiga ada dimensi keberagamaan, kemudian yang keempat ada dimensi akhlak,
Kemudian yang kelima ada dimensi rohani, dan yang terakhir ada dimensi sosial. Yang pertama ada dimensi fisik atau jasmani. Mendidik jasmani dalam Islam memiliki dua tujuan, yakni yang pertama membina tubuh sehingga mencapai pertumbuhan yang sempurna. Kemudian yang kedua mengembangkan potensi yang dimiliki manusia berlandaskan fisik yang sesuai dengan perkembangan fisiknya untuk digunakan dalam ibadah para khalifah atau pemimpin di muka bumi. Dalam menjalankan pendidikan fisik, di dalam Al-Quran dan hadis terdapat prinsip-prinsip yang menjadi dasar, yakni terdapat dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 4 dan 5. Kemudian yang kedua ada dimensi akal. Dalam mendidik akal adalah menjalankan potensi dasarnya. Potensi dasar sudah ada sejak manusia lahir, tetapi masih berada dalam alternatif berkembang menjadi akal yang baik atau sebaliknya tidak berkembang sebagaimana seharusnya. Dengan pendidikan yang baik, maka akal masih memiliki potensi dan akhirnya akal siap untuk digunakan. Tujuan dari pendidikan akal dalam agama Islam yakni akal yang sempurna menurut ukuran ilmu dan takwa. Setelah mengalami pendidikan yang luas, maka akal seseorang diharapkan mencapai tingkat yang optimal sehingga mampu untuk berperan seperti yang diharapkan, yaitu untuk berpikir dan berzikir. Kemudian yang ketiga ada dimensi keberagamaan. Dalam pandangan agama Islam, sejak lahir manusia telah mempunyai jiwa agama, jiwa yang mengakui adanya Zat yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan sifat dasar pendidikan agama Islam, maka dirumuskan untuk membentuk manusia yang seutuhnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki keseimbangan dalam segala hal yang berdasarkan iman untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat ada dimensi akal. Yang keempat ada dimensi akhlak. Pembentukan akhlak yang mulia merupakan tujuan utama pendidikan agama Islam. Tujuan dari pendidikan akhlak dalam agama Islam adalah untuk membentuk manusia yang bermoral baik, memiliki kemauan, sopan dalam berbicara dan perbuatan, mulia tingkah lakunya, bijaksana, beradab, sederhana, ikhlas, jujur, dan suci. Jadi, pendidikan akhlak bertujuan untuk melahirkan manusia yang memiliki keutamaan. Kemudian yang kelima ada dimensi rohani. Dimensi rohani atau kejiwaan sangat penting dan memiliki pengaruh dalam mengendalikan keadaan diri manusia agar dapat hidup sehat, tentram, dan bahagia. Agama Islam dengan 6 pokok keimanan, yakni rukun iman, dan 5 pokok ajarannya, yakni rukun Islam, memupuk dan mengembangkan fungsi-fungsi kejiwaan dan memelihara keseimbangannya dan menjamin ketentraman batin. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan diperlukan pendidikan agama. Pendidikan agama yang dimaksud tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan agama, tetapi juga sekaligus menanamkan nilai-nilai keagamaan dan membentuk sikap keagamaan sehingga menjadi bagian dari kepribadian. Kemudian yang terakhir ada dimensi sosial. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Dalam agama Islam, tanggung jawab seseorang tidak terbatas pada perorangan, tetapi sosial sekaligus. Pendidikan sosial dalam agama Islam yang diajarkan kepada siswa meliputi bimbingan dan motivasi terhadap tingkah laku sosial, ekonomi, politik yang dilandasi oleh keimanan dan nilai-nilai ajaran agama yang mendorong kepada produksi, menghargai waktu, jujur, tolong-menolong, adil, kasih sayang, ihsan, setia kawan, mementingkan kepentingan umum, dan menjaga kemaslahatan umum dan juga cinta tanah air. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.